Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas soal simak. Ini langsung saja ke soal nomor 6. Ini diketahui matriks A dan B. Terus jika A ditambah TB, ini matriks singuler. Kalau matriks singuler ini nanti determinannya sama dengan 0. Determinannya sama dengan 0. Maka nilai dari T kuadrat ditambah 2T berapa? Oke, kita kerjakan dulu. Ini dijumlahkan matriksnya. A ditambah TB. A-nya adalah 1, 2, 2, 1 ditambah T, terus B-nya min 1, 2, 1, 1. Ya, T-nya ini kita kali ke dalam. Jadi kalau kita kali ke dalam, ini min T, 2T, T, T. Yang A kita tulis lagi 1, 2, 2, 1. Kalau dalam penjumlahan kayak gini, jadi yang seletak ya. Jadi 1 ditambah min T. Ini yang seletak. Terus yang baris pertama kolom kedua 2 ditambah 2T. Terus 2 ditambah T, 1 ditambah T. Nah, ini matriks A ditambah TB. Kalau ada matriks X, ini anggotanya A, B, C, D, maka determinan dari matriks X atau bisa ditulis det X atau X dalam mutlak bisa dicari dengan AD dikurang BC. Tadi matriks singuler, jadi determinannya sama dengan 0. AD-nya kita kalikan, jadi 1 dikurangi T dikali 1 ditambah T dikurang B dikali C-nya. 2 ditambah 2T terus dikali 2 ditambah T. 2 ditambah T. Nah, ini sama dengan 0. Oke, ini selisih kuadrat. Jadi hasilnya adalah 1 dikurangi T kuadrat. Terus yang ini kita kalikan pelangi ya. 2 dikali 2, 2 dikali T, 2 dikali 2, 4. 2 dikali T, 2T. 2T dikali 2, 4T. Terus 2T dikali T, 2T kuadrat. Ini sama dengan 0. Ini bisa digabungin. Jadi ini 1 min T kuadrat dikurangi 4 ditambah 6T ditambah 2T kuadrat sama dengan 0. Jadi 1 dikurang 4. Jadi kalau ini kurungnya kita buka. Jadi 1 ini T kuadratnya kita tulis dulu juga gak apa-apa. Dikurangi T kuadrat dikurangi 4 dikurangi 6T dikurangi 2T kuadrat. 1 dikurangi 4 min 3 min 6T min T kuadrat min 2T kuadrat min 3T kuadrat. Ini sama dengan 0. Terus dibagi minus 3. Jadi dibagi minus 3 jadi T kuadrat ditambah 2T ditambah 1 sama dengan 0. Ini bisa kita jabarin ini. Jadi ini tuh T plus 1 dikali T plus 1. T plus 1 dikali T plus 1 sama dengan 0. Jadi T-nya bisa kita cari. T plus 1 sama dengan 0. T-nya sama dengan minus 1. Kita disuruh nyari nilai T kuadrat ditambah T ditambah 2. Jadi ini kalau kita jabarin, ini bisa ditulis
T kuadrat ditambah 2T ditambah T tambah 1 tambah 1. Terus tadi T kuadrat ditambah yang ini sama dengan 0 ya. T kuadrat tambah 2T tambah 1 sama dengan 0. T kuadrat ditambah 2T tambah 1 tambah T tambah 1. Ini adalah 0. Terus T-nya adalah min 1. Min 1 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 0 yang A. Soal nomor 7, diketahui segitiga ABC sama sisi. Jadi sudut B, sudut C, sudut A ini besarnya sama, yaitu 60 derajat. Kalau perbandingan trigonometri segitiga yang 60 derajat, nah ini yang depannya akar 3, miringnya 2, sampingnya 1. Jadi kalau kita pakai variabel X, jadi ini yang kita lihat BDF. Jadi ini X, BD ini 2X, terus FD ini adalah X akar 3 atau akar 3X. X akar 3. Terus luas segitiga BDF ini 81 akar 3. Kalau segitiga luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya kita pakai X. Jadi ini alasnya, ini tingginya. Karena udah siku-siku di F. Jadi setengah dikali X dikali X akar 3 sama dengan 81 per 2 akar 3. Sampai sini ada yang bisa dicoret? Duanya bisa dicoret, terus akar 3-nya juga bisa dicoret. Jadi X kuadrat sama dengan 81, X-nya didapat 9. Terus BC sama dengan 2CD. Nah kalau BD ini 2X ya, 2 dikali 9, jadi BD-nya ini adalah 18. Nah jadi ini dapat 12, ini dapat 6. Terus X-nya ini 9. Padahal ini segitiga sama sisi, jadi panjang rusuknya sama. Kalau ini 9, jadi AF-nya ini 3. Terus kalau ini 60, nah ini sebagai X-nya, terus yang depannya, depan sudutnya akar 3, jadi FE 3 akar 3. 3 akar 3. Luas trapesium AGDE. AGDE, jadi kita nyari ini persegi panjang dulu. Persegi panjang nanti dikurangi segitiga ya, dikurangi AFE. Kalau AG itu sama dengan FD, jadi ini X akar 3, jadi 9 akar 3. Karena X yang hijau itu 9. Oke, jadi persegi panjangnya ini adalah, kalau kita tulis ini AGDF dikurangi AFE. Terus AGDF-nya ini 3 dikali 9 akar 3 dikurangi, nah ini setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya AF 3, tingginya 3 akar 3. 27 akar 3 dikurangi 9 per 2 akar 3. Kita samakan penyebutnya. Jadi 27 per 1 ini per 2 dikali 2 per 2. 2 dikali 27, 54 akar 3 per 2 dikurangi 9 akar 3 per 2. Penyebutnya udah sama, ini 2. 54 dikurangi 9, 45, masih ada akar 3. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 8, ini ada barisan aritmatika.
Jadi kalau dalam barisan aritmatika berlaku U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurang U2. Nah, ini adalah rumus beda ya. Rumus beda. Kalau kita masukin angkanya, U2 B kuadrat dikurangi AC, ini U2 nya dikurang U1 nya, A kuadrat dikurangi BC, sama dengan U3 C kuadrat dikurangi AB dikurangi U2 nya, B kuadrat dikurangi AC. Terus kurungnya kita buka, B kuadrat dikurangi AC dikurangi A kuadrat ditambah BC sama dengan C kuadrat dikurangi AB dikurangi B kuadrat ditambah AC. Terus dijadikan B kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah, nah ini kalau BC dikurang AC, BC dikurang AC sama dengan ini C kuadrat dikurang B kuadrat ditambah AC min AB. B kuadrat min A kuadrat, nah ini selisih kuadrat nih, jadi bisa ditulis B min A dikali B plus A. Terus yang ini C nya kita keluarin, kalau C nya kita keluarin jadi B dikurangi A, B dikurangi A sama dengan ini C min B dikali C plus B, terus ditambah A nya kita keluarin jadi ini C dikurangi B. Ada yang sama kita keluarin, yang sama B min A, B min A, jadi B min A kita keluarin, masih nih B ditambah A ditambah C, B ditambah A ditambah C sama dengan C min B kita keluarin, C min B, terus masih C ditambah B ditambah A, C ditambah B ditambah A. Dari sini ada yang bisa kita coret. Ini kita coret karena angkanya sama. Jadi B min A sama dengan B min A sama dengan C dikurangi B. B nya pindah ruas, jadi B ditambah B hasilnya nanti. Jadi yang sini 2B sama dengan A ditambah C. Yang ditanyakan adalah A ditambah C. Dari persamaan ini kalau B nya pindah ruas, jadi ini jadi A ditambah C sama dengan 12 dikurang B. Jadi yang A ditambah C ini bisa ditulis 12 dikurang B sama dengan 2B. Jadi B nya pindah ruas jadi 3B sama dengan 12. B nya, jadi dari sini B nya sama dengan 12 bagi 3, 4. Terus yang ditanyakan A ditambah C. A ditambah C itu sama dengan 2B. Jadi ini 2 dikali 4 sama dengan 8. Jawabannya yang D. Nomor 10, terdapat 10 orang ini ke tempat wisata dengan 3 mobil. Terus ini 3 diantaranya adalah pemilik mobil. Terus ini dikemudikan oleh pemiliknya juga mobilnya. Terus ada kata-kata minimal ada 1 penumpang selain pengemudi. Terus ini penyusunannya ya, komposisi untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil. Jadi 10 orang udah diambil 3, jadi tinggal 7, tinggal disusun aja. Terus ini ada kapasitasnya 4 orang kapasitasnya. Jadi udah yang punya 1, jadi tinggal 3 lagi. Jadi kemungkinannya adalah ini, yang ini 3 penumpang, ini 3 penumpang, ini 1, 7. Ini bisa 3, 2, 2. Terus 3, 1,
3. Terus yang depan kalau 2, ini 2, terus tinggal 3, ini 3 juga. Kalau ini 1, maaf, ini kalau 2, ini 2, biar 7, 2, 2, 3, terus 2, 3, 2. Terus kalau depannya 1, ini tinggal 3, 3. Oke, kita lihat perhitungannya. Ini 3, jadi awalnya 7, diambil 3, masih 4, 4C3, terus masih 1, 1C1, 7C3, 4C2, terus 2C2, 7C3, 4C1, terus 3C3, 7C2, jadi masih 5, jadi 5C2, masih 3, 3C3, terus 7C2, masih 5, 5C3, terus masih 2, 2C2, 7C1, terus masih 6, 6C3, terus 3C3. C3, jadi 7 faktorial dibagi 4 faktorial 3 faktorial, jadi ini 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 faktorial. 3 faktorial itu 6, jadi 35, jadi ini 35, 4C3 itu 4, 1C1 1, 7C3 35, 4C2, 4 kali 3 bagi 2, ini ada 6, kali 6 kali 1, 7C3 35, 4C1 4, 3C3 1, 7C2, 7 dikali 6 bagi 2, 21, 21, 5C2, 5C2, 5 dikali 4 bagi 2, 10, 3C3 1, 7C2 21, 5C3 sama 5C2 itu sama, 5C3, 5 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 2 faktorial, ini sama dengan 10 dikali 1, 7C1 7, 6C3, 6C3, 6 faktorial dibagi 3 faktorial 3 faktorial, jadi 6, 5, 4 dibagi 3 faktorial, ini 20, 20 dikali 1, kita hitung. Nah ini yang 35 ini kita keluarin, jadi ini sama dengan 35 dikali 4 tambah 6, 10 tambah 4, 14 kali 14 ya, 5 kali 4 20, nyimpen 2, 3 kali 4 12, tambah 2 14, 5, 3, 0, 9, 4, terus nanti ditambah ini 210, 210, jadi kalau dijumlah ini 420, atau kita tulis 210 juga nggak apa-apa, 210, 140. Oke, tinggal kita jumlahkan saja. 0, 9 dikali ditambah 1, 10, 15, 5, nyimpan 1,
4 tambah 1 5, 5. Oke, 5 tambah 5 10. Jadi 1050. Jawabannya yang B. Nomor 9. Nah, dari sini ini dapat diketahui bahwa Y itu sama dengan negatif. Jadi X-nya pindah ruas, P kuadrat dikurangi 1X. Terus sama dengan, kalau negatifnya dikalikan ke dalam, jadi 1 min P kuadrat dalam kurung X. Kalau Y per X sama dengan 1 min P kuadrat. Terus kalau yang ini P kuadrat min 4 dalam kurung Y. Nah, X-nya pindah ruas jadi positif. Jadi sama dengan 2X. Jadi Y per X ini hasilnya adalah 2 per P kuadrat min 4. Terus coba kita samakan. Ini Y per X itu ini sama ini. Kita samakan ya. Jadi samakan, tulisin aja 2 per P kuadrat min 4. Kita jadikan perkalian 1 min P kuadrat dikali P kuadrat min 4 sama dengan 2. Nah, kita kalikan 1 dikali P kuadrat 1 dikali min 4 min P kuadrat dikali P kuadrat, yang ini min P pangkat 4 min P kuadrat dikali min 4, jadi plus 4P kuadrat sama dengan 2. Kalau kita jadikan satu ruas, nah ini kita jadikan 0 yang sebelah kiri. Jadi P pangkat 4 min 5P kuadrat ditambah 6. Terus dari sini kita faktorin. Jadi kalau kita faktorin, ini P kuadrat min 3 dikali P kuadrat min 2. Nah, ini sama dengan 0. Yang dari sini, jadi P kuadratnya sama dengan 3. P kuadrat sama dengan 3. Yang ini P kuadratnya, kalau disamain 0, nanti P kuadratnya dapat 2. Terus ini ada keterangan P kuadrat adalah nilai terbesar. Jadi nilai dari Y per X. Jadi Y per X kita masukin salah satu. Misalkan Y sama dengan 1 min P kuadrat. Terbesar, jadi terbesarnya P kuadrat 3 ya, terbesarnya. Y per X sama dengan 1 min P kuadrat. 1 dikurangi P kuadratnya itu 3. 1 dikurangi 3. Ini jawabannya yang ini. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.